Halo semua, apa kabar? Aduh, akhirnya balik lagi ngobrolin smartphone ya. Udah berapa lama enggak, gue jadi kangen. Ini adalah smartphone yang mau ngomongin hari ini tuh sesuatu yang paling ditunggu-tunggu oleh iPhone user. Right? Oke, yuk kita bahas iPhone SE 2020. Oke, kenapa sih ada iPhone SE? SE, Special Edition, Small Edition, atau S Edition? Gue juga gini, berusaha melihat bahwa, inget nggak tahun lalu pernah ada iPhone, mungkin 2 tahun lalu ada iPhone SE yang pertama, bentuknya sama dengan iPhone 5 atau iPhone 5S, tapi dengan spesifikasi lebih baik. Kenapa mereka adain ini? Awalnya gue pikir karena, ini desain yang Apple mau ngetes, mungkin orang-orang pada masih suka nggak desain seperti ini. Mungkin nggak suka, akhirnya mereka semua desainnya berubah, udah nggak kotak lagi, semua udah circular sekitarnya itu, udah bulat. Terus mereka keluar dengan iPhone SE 2020. Yang kedua lah, jadi ini menggunakan body iPhone ini menggunakan body iPhone 8. Jadi bodinya sama persis. Di sini gue ada iPhone SE yang pertama, SE yang kedua, iPhone 8, ada 11 Pro, dan ada Samsung Galaxy S20 Ultra. Kenapa gue bawa Samsung? Sebenarnya gue pengen Pro Max di sini, tapi gue nggak punya. Jadi ada S20 Ultra. Kalau dibandingkan, memang layarnya makin lama, makin sekarang tuh makin besar. Harusnya minimal tuh iPhone mengeluarkan 11 Pro mereka maunya. Tapi mereka memuat yang terkecil sekarang adalah iPhone SE 2020. Jadi kalau dibilang bentuknya sama dengan iPhone 8, tapi speknya sama secara prosesor dengan iPhone 11 Pro. Iya, A13. Oke, kita bahas dulu perbandingannya sama iPhone 8. Dengan iPhone 8, keduanya ini sama persis dari segi desainnya. 90% sama lah. Bedanya dengan Apple-nya di belakang. Yang 8 itu naik di atas, yang SE itu agak ke bawah. Sisanya tuh hampir sama, perbedaannya ada di warnanya. iPhone SE ini menggunakan warna merah putih hitam, dan juga yang bagian depannya layarnya yang ada notch dan ada chinnya sama dengan 8. Warnanya hitam sekarang. Apapun yang lo beli warna belakangnya, depannya tetap hitam. Jadi kesan elegan dengan full layar, kesannya itu ada. Tapi sebenarnya layarnya kembali ke yang kecil lagi. Jadi sebenarnya bagusnya apa sih? Kenapa ini ditunggu-tunggu banget? Salah satu yang ditunggu dari Apple user. Jadi iPhone SE ini daya tarik pertamanya, first and foremost, adalah harganya. $399 US. Dan dia di Indonesia gue prediksi masuk sekitar 7,5, 8, atau mungkin 8,5 harga paling murahnya. Resmi ya, resmi. Gue yakin akan sekitar segitu. Yaitu cukup murah untuk iPhone. This is the best, most affordable iPhone yang ada di luar sana. Karena sekarang lo lihat 11 Pro aja 20 jutaan. I think 8 million, 8,5 makes a lot of sense. Selain harganya murah, dia juga memberikan spesifikasi yang wah banget. Wah itu dari segi pertama yang bagi gue yang paling penting adalah prosesor. A13 itu prosesor tercepatnya Apple untuk smartphone saat ini. Iya, prosesornya sama dengan iPhone 11 Pro. Sama banget. Jadi lo ngelakuin apa aja, itu cepet banget untuk ngapa-ngapain, untuk misalnya lo kerja sehari-hari udah jelas cepet banget, ngurus email apa segala macam, semuanya itu serba cepet banget. Bahkan untuk main, gue rekomen banget ini sangat-sangat smooth, oke? Ya biasanya sih orang kebanyakan orang membuktikan cepatnya suatu smartphone dites dengan mainnya. Dan ini bagus banget. Lalu apalagi yang bagus? Secara desain gue juga suka, karena memang ini salah satu, gue orangnya yang suka layar cukup kecil. Jadi enak dipegang tangan. Kalau besar, tablet kalau gue larinya, atau laptop sekalian. Saat ini gue smartphone ini adalah ukuran yang cukup nyaman. Buktinya gue aja milih iPhone 11 Pro dibanding iPhone 11 Pro Max. Jadi ini aja lebih kecil lagi daripada iPhone 11 Pro. Ya, oke. Tapi gimana sih caranya lo dapat prosesor paling bagus tapi harganya tetap $399? Penghematan ada di beberapa. Penghematan pertama adalah layar kecil, itu juga otomatis cost-nya lebih rendah. Layarnya juga nggak seterang 11 Pro. Layarnya juga nggak lebih dari 60 Hz. Karena beberapa produsen smartphone lain, brand lain itu menggunakan layar udah sampai 120 Hz sekarang. Bahkan katanya mau ada yang 144. Ini the usual 60 Hz. Terangnya biasa aja, bukan AMOLED segala macam. I think itu dia hematnya di situ. Kedua, dia hematnya kamera belakangnya karena sama dengan iPhone 8 cuma satu.
Jadi dia mengorbankan tele, ultra wide, makro yang brand lain ada, dia nggak ada. Harga 8 juta cuma dapat satu lensa, itu brand lain banyak yang berani bilang 3 jutaan, 2 jutaan, itu lensanya udah banyak. Kalau mau kita lihat apple to apple-nya, pun intended, itu adalah lensa. Jadi cuman ada yang satu ini. Untuk kepentingan selfie juga standar aja satu lensa, yang seperti biasanya iPhone 11 Pro juga satu lensa, semuanya juga udah cukup lah. Secara kamera ini lo lihat aja hasil-hasilnya berikut ini. Tapi gue nilainya sih mungkin sekitar 7-8 tuh udah cukup banget untuk sehari-hari. Pengorbanan ketiga, dengan menggunakan desain yang sama, lalu dia menggunakan sesuatu yang, well, kalau produk line manufacturing kan selalu mass production, semakin banyak lo produksi, economics of scale-nya akan semakin murah. Harga cost per unitnya itu pasti lebih murah. Oleh karena itu mungkin mereka masih punya setup untuk bikin iPhone 8, daripada jual kebanyakan iPhone 8, gue masukin beberapa komponen yang lebih baik, yaitu seperti prosesornya. Jadilah iPhone SE 2020 ini. Jadi dia hemat cost-nya juga di situ. Keempat, mungkin pengorbanannya layar kecil tadi juga ada notch-nya. Nah, notch-nya itu jelas lebih murah daripada lo taruh layar di sini. Tapi bagi gue itu juga suatu keuntungan. Kadang-kadang gue pegang handphonenya begini. Lo nggak apa-apa gitu kalau lagi resting your hand when you watch a movie, itu ada di sini, ada di jempolnya, nggak akan kena layar. Mungkin itu plus, mungkin itu minus sebenarnya. Pengorbanan terakhir adalah ini baterainya agak kecil, tapi menggunakan prosesor yang lebih kencang. Otomatis sedikit boros. Ya, sedikit boros. Tapi bagi gue, kalau lo baca review-review gue, lo lihat review-review gue sebelumnya, gue selalu bawa power bank atau kabel kemanapun gue pergi. So, baterai bukan isu yang besar buat gue. Jadi baterai ini di bawah 2000 mAh dengan prosesor yang kuat banget, otomatis ini boros. Oke, jangankan dipakai main, dipakai biasa sehari aja, it won't last dengan pemakaian gue. Jadi, walaupun dia bilangnya buat main tuh kencang, ya mainnya tetap harus dengan power, ya dicolok lah. Oke, jadi lo udah tahu ya pengorbanannya di layar, di kamera, dan di baterai. Oke, lebihnya ada di prosesor dan ada di harga. Jadi kesimpulannya menurut gue, ini bagus tetap diadakan untuk menyentuh pasar tertentu. Pasar yang butuh iPhone tapi budgetnya sedikit terbatas. Oke, terbatasnya iPhone tetap masih di 8 juta. Nggak juga kita ngomongin smartphone 2-3 juta. Tetap 8 juta, tapi keadaan baru, prosesor terbaru. Nikmat banget buat beberapa fans Apple di sana yang udah entah itu fans atau kebiasaan pakai Apple atau iOS. Ini bagus banget. Gue rekomen banget untuk orang yang maunya Apple tapi budgetnya terbatas. Ya, mendingan lo beli smartphone yang memang baru tapi ada pengorbanan-pengorbanan, misalnya mungkin udah punya kamera DSLR sendiri atau mirrorless sendiri, fotonya dari situ aja. Mungkin udah punya laptop atau tablet lain, nontonnya di situ aja. Mungkin punya power bank dan punya kabel yang banyak spare di mana-mana, ya bawa terus aja. Itulah tujuannya Apple menciptakan smartphone ini. Sambil ini untuk menjaga kelasnya di atas sana, termurahnya dia tetap 8 juta satu. Kedua, dia nyiptain roda Mac Pro yang harganya luar biasa banget. Kalau gue bilang cuma untuk menunjukkan status. So, Apple, I think they did brilliantly for their brand. Gue tahu mungkin ini masih mahal menurut beberapa orang, dan juga mungkin ada brand lain kalau lo suka Android itu juga bisa ke situ memberikan spek yang lebih daripada 8 jutanya Apple ini. Oke, jadi kalian masuk yang mana? Silahkan ditulis di bawah. Sampai ketemu di berikutnya. Bye now. Be nice.